mungkin diberikan introspek ataupun yang serupa dengannya. Sama, kita ini sekarang punya penyakit, tapi penyakit kita di mana akan diketahui sementara kita tidak pernah membaca kitab. Tapi tatkala kita, berarti kayak gini, ini saya cinta dunia, penyakitnya apa? Cinta dunia, obatnya. Baru kita berupaya untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Saya ini punya penyakit sombong. Saya ini punya penyakit egoisme. Saya ini punya penyakit kebodohan. Sehingga dengan tahu aibnya kita, itu adalah khair kabir. Kebaikan yang utama untuk kita memahami aib kita dulu, memahami kekurangan kita. Dengan hal itu bisa menambal dan bisa menutupi kekurangan yang ada. Semua kita ini hanya gurunya satu, Al-Imam Ghazali di tempat ini. Sama-sama membaca dan sama-sama mengambil faedah. Pak, nanti terakhir saya mohon dari Habib Abdurrahman, saya hanya menyebarkan di sini nanti khulasah daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa man taraka ad-dunya lid-din rabihahuma jami'an. Fahadhihi jumlul hidayah ila bidayati at-tariq fi mu'amalatika ma'a Allah ta'ala bi ada'i awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa ushira 'alayka al-an bi jumalin min al-adabi litu'akhidha nafsak biha fi mukhalatatika ma'a ibadillahi ta'ala wa suhbatika ma'ahum fid dunya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi Habib Toha sudah insyaallah penjelasannya banyak kita dapat faedah dari beliau. Beliau tadi di antara yang beliau jelaskan bahwasanya jangan kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Saya ingat pesan guru kita Habib Sekar Baharun itu pernah sering menyampaikan kepada kita, kata beliau, kalau kita ketemu orang tersebut menghormati kita, kita bilang sama diri kita, orang ini Masya Allah akhlaknya, orang seperti saya dihormati, Masya Allah akhlaknya orang ini. Bukan kita yang Masya Allah, dia yang Masya Allah akhlaknya bagus. Kalau kita tidak dihormati orang, kata beliau, bilang pada diri kita, memang pantas tidak dihormati, namanya maksiatnya. Nah begitu kata beliau. Jadi enak, kalau gitu hidupnya enak, mau dihormati, tidak dihormati enak hidup kita, kata beliau. Nah, kemudian zaman sekarang ini kita lihat orang-orang muslim lemah. Di Kalbar ini muslim mayoritas, lebih banyak dari orang kafir. Kok bisa kalah? Udah 2 periode orang kafir yang terpilih. Sebabnya apa? Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat, nanti kata Rasulullah, pada suatu zaman umatku itu bagikan makanan yang direbutkan, bagikan makanan yang diperebutkan. Sahabat heran, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kaum muslimin waktu itu sedikit? Tidak, kata Rasulullah, waktu itu jumlah kaum muslimin banyak, cuman mereka itu Musa Israel, mereka itu kayak buih yang ada di lautan. Buih di lautan kan banyak, tapi tidak ada kekuatannya, diombang sana, diombang sini, tidak ada kekuatannya. Jadi banyak, tidak ada powernya, tidak ada kekuatan. Apa sebabnya? Sebabnya satu penyakit, kata Rasulullah, al-wahnu. Sebabnya orang muslim seperti itu penyakit wahan namanya. Apa itu penyakit wahan? Ditanyakan kepada Rasulullah. Penyakit wahan itu kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, cinta kepada dunia tadi yang dijelaskan Toha itu. Terlalu cinta kepada dunia, lupa sama Allah, lupa dan takut untuk mati, takut berjuang dengan Allah sehingga takut jiwanya terancam. Itu sebab umat Islam lemah di akhir zaman seperti itu. Kemudian adapun tentang ujub, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, itu ada suatu cerita. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, ini datuknya para Al-Idrus, yang marganya Al-Idrus itu Habib, datuknya ini Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau punya anak namanya Habib Abu Bakar, Masya Allah juga orang soleh. Pada suatu hari beliau Habib Abdullah Al-Idrus ini bilang sama anaknya, wahai Abu Bakar, coba kamu keluar, kamu cari siapa makhluk yang lebih hina, lebih rendah kedudukannya dari kamu. Cari.
dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang taubat. Kalau Allah cinta sama orang yang taubat, diangkat derajatnya. Kalau dia sebelum meninggal taubat, Allah cinta sama dia, meninggal husnul khatimah. Lah saya belum tahu meninggalnya, kata beliau. Akhirnya beliau jalan lagi, ketemu dengan anjing. Anjing itu kan binatang najis. Wah, ini binatang najis lagi. Ini lebih hina dari saya. Akhirnya beliau mau pulang, mikir lagi. Ini anjing binatang. Kalau mati tidak disiksa sama Allah. Nah kalau saya mati suul khotimah, neraka tempat saya. Anjing lebih baik dari saya. Akhirnya pulang ke rumah, ditanya sama abahnya, mana? Siapa yang lebih hina dari kamu? Nggak ada, bah. Saya sudah keliling, saya yang terhina di dunia ini. Akhirnya kata abahnya, la yajtami'us sayfani fi ghamdin wahid. Kata abahnya, tidak boleh dua pedang berkumpul di satu sarung. Tidak ada kan satu sarung dua pedang, tidak ada. Artinya abahnya tinggal di kota Parim. Abahnya wali besar, masya Allah. Anaknya tidak boleh tinggal di situ, harus pindah ke tempat lain. Kenapa? Anaknya juga orang besar. Akhirnya anak pun hijrah ke kota Aden, namanya di Hadramut. Anaknya masuk ke situ dan anaknya menjadi orang yang terpandang dan orang yang mulia di kota Aden. Kenapa? Dimuliakan oleh Allah karena dia merasa dirinya paling hina di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mukhtar akram syafi'in, aslih lana al-ahwal, jannibna ar-rada, wa aslih syu'un al-muslimin wa afihim, wa tawallahum wa dfa' syurura bani i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltuf bihim, wansur bihim dinan nabiyyi wa ayyida. Thabbit lana al-aqdam waghfir dhanbana, wanshur bina fil kawni anwar al-huda. Wanzur ilayna ajma'in wa afina sirran wa jahran washfina min kulli da'. حسن اليقين منك أغنى واحمنا واحمي عبادا واكفنا شر العداء. واقضي لنا الحاجات وأجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. أختم لنا الأعمال بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وبمنعد الصدق نشاهد وجهه بحضرة القدس منازل الشهداء. وبجاهه يا ربي واجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا ربي واجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا ربي واجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصلاة بالخلق أوعاد على والآل أهل الظهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih pada kawan-kawan para habaib khususnya Habibur Rahman insyaallah. Dan ini alhamdulillah semoga pengajian yang dilakukan yang kita laksanakan setiap bulan dan di awal bulan, sebenarnya di awal bulan, namun tanggal minggu kemarin itu karena kita masih suasana hari raya, takut antum pada sibuk, ada kawan-kawan yang dari Kuala Lumpur, dari Polres, Makassar dan sekitar komplek tentunya punya kesibukan, maka kami sengaja menundanya pada
ini. Insyaallah di bulan depan, di bulan September ialah November bulan 11 sekarang 10 ya. Ya, insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 3 ya, tanggal 3 di bulan 11 2014 insyaallah. Dan terima kasih kepada Muhammad Medi ini telah memasukkan ini acara di YouTube, di internet, di semoga kawan-kawan yang mungkin tidak bisa menghadirinya bisa menyaksikan dan mengikuti pelajaran-pelajaran ini, termasuk HP yang mungkin adalah maslahatul akhirah. Nah, seperti itu ya, manfaatkan semua untuk pengajian, manfaatkan untuk dakwah dan wasilah dakwah. Apapun yang kita miliki, kita niatkan untuk Allah. Walaupun toh kita harus bangun rumah, niatkan menyenangkan tamu, niatkan menyenangkan keluarga, istri, supaya tidak iri kepada tetangga, itu bagus. Kita punya sepeda motor, pakai kepada yang baik dan begitu seterusnya. Itu saja mungkin dari Fakir. Semoga di minggu di bulan depan kita bisa sama-sama istiqomah, bisa menghadirinya untuk khususnya para habaib bisa memberikan nasihat dan wajahnya kepada kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi